Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan membahas noble purpose. Noble purpose ini artinya tujuan mulia. Apa sih tujuan mulia kita dalam berbisnis atau dalam berusaha? Maka kita akan masuk ke sini nih. Apakah tujuanmu saat memutuskan untuk berbisnis? Kebanyakan orang mungkin akan menjawab demi menghasilkan uang. Nah, itu nggak salah sih gitu ya, karena siapa yang mau rugi dalam berbisnis, pasti semua orang mau untung gitu ya. Tapi menurut para pelaku bisnis, hal yang membuat bisnis kita berkembang dan tahan lama bukan hanya soal duit, melainkan adanya passion dan tujuan mulia di dalamnya. Tujuan mulia tadi itu noble purpose kita. Nah, kita ambil kasus nih, ada yang dialami oleh Nova Puspita ini, pendiri sekaligus CIO Car and Claire, brand parfum Indonesia yang sudah menghadirkan lebih dari 40 koleksi wewangian. Kita akan belajar dari kasus dia nih. Ketika dia memutuskan keluar dari pekerjaannya dan mulai berbisnis, dia ragu nih untuk melangkah. Eh, Resign atau enggak ya gitu, mungkin gitu kali ya. Dia juga tidak yakin akan berbisnis apa karena menyadari dirinya mudah bosan. Nah, ini kasus dia ini nggak hanya dialami oleh dia sendiri, saya yakin kalian pun ada yang kayak gini juga. Eee, Bisa nggak ya saya bisnis gitu? Saya orangnya pendiam, introvert gitu. Kemudian saat ada seseorang teman bertanya kepadanya, "Apakah kamu punya tujuan mulia dalam bisnis yang akan kamu dirikan?" Nah, pertanyaan ini sangat berperan penting sebetulnya nih. Apa tujuan mulia dalam bisnis yang akan kamu dirikan? Pertanyaan ini membuat Nova sadar bahwa dirinya yang selama ini punya sifat introvert sedikit kesulitan dalam bergaul. Introvert ini lebih ke pendiam, ada masalah dipendam, suka menyendiri. Nah, saya yakin kalian pun beberapa ada yang punya sifat seperti ini. Kalau ekstrovert kan lebih ceria, suka keramaian. Jadi ketika ada dalam suatu lingkungan, dia lebih mudah bergaul, itu biasanya ekstrovert. Kalau introvert lebih suka menyendiri dianya. Nah, kan kita mikir nih, kalau orang introvert kayak mana nih buat bisnis gitu ya. Nah, si Nova ini juga orang introvert. Jadi dia bercerita nih, "Saya itu dulunya mau kenalan sama orang aja segan. Rasanya tidak percaya diri. Untuk mengatasinya, saya pun memakai parfum agar lebih pede." Ini menurut Sinova. Nah, berdasarkan pengalamannya sendiri, Sinova berpikir, pasti banyak orang yang juga sama kayak dia. Banyak merasa insecure dan ingin lebih pede. Nah, pengalaman itu membuat saya berniat membuat parfum, kata Sinova tadi. Karena dia memang suka wangian dan karena ingin membantu orang merasa lebih percaya diri, merasa nyaman, dan memiliki mood lebih baik. Itu tujuan mulia dalam bisnis ini. Nah, jadi kalau Anda merasa nih, saya pengen bantu kawan-kawan di masa pandemi ini yang susah belajar gitu. Kemudian caranya gimana? Oh, kayaknya masalahnya dari segi sinyal mungkin. Yang bernasib sama dengan Anda tadi, misalnya ada masalah tadi itu, yang bernasib sama dengan Anda pasti nggak hanya Anda sendiri. Kemudian solusinya gimana? Nah, solusinya itulah nanti yang tidak hanya dirasakan oleh Anda sendiri, tapi juga orang banyak. Jadi double purpose ini lebih ke sosial. Kita lanjut kisah Sinova tadi. Ajaibnya dalam 3 bulan, usaha ini berkembang dan bisa pindah ke ruko 4 lantai. Lalu 6 bulan berselang, merek parfumnya ini membuka 3 toko, yaitu di Mall Puri, Mall Kelapa Gading, dan Pondok Indah Mall. Pencapaian itu adalah hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Bahkan usahanya untuk membuat orang lebih percaya diri bisa dikatakan tercapai. Mengingat saat ini sudah ada 25 ribuan orang memakai parfum buatannya. Jadi tujuan mulia dia tadi itu eh, tercapai ya. Banyak orang yang merasa kurang pede dengan dirinya, kemudian dengan memakai parfum tidak biasa. Tujuan mulia dia tadi itu buat parfum,
Banyak orang kayak gitu ternyata. Lalu apa kuncinya agar produk bisa disukai orang? Nah, contoh kasus si parfum tadi, orang kan sudah biasa berpikir nih bahwa parfum yang bagus adalah merek-merek terkenal dari Perancis atau dari Italia. Pokoknya kalau parfum luar negeri itu kesannya bagus gitu. Nah, tapi ternyata enggak juga seperti itu. Di luar itu dunia parfum juga menyediakan banyak sekali pilihan, baik brand maupun aroma, baik yang lokal maupun yang internasional tadi atau yang impor. Karenanya sekadar hadir dengan wangi yang mirip saja tidak cukup. Nah, salah satu kunci agar berhasil adalah menjaga hubungan dengan konsumen. Itu membuat kami selalu ingin menghadirkan produk yang bagus, kata Sinova tadi. Konsumen adalah alasan kami untuk bangun penuh semangat setiap hari. Nah, ini lebih ke design thinking nantinya. Jadi dia menggali pendapat konsumennya, seperti apa baiknya, nanti ada angket yang disebar atau wawancara yang dilakukan, itu nanti juga akan kita lakukan. Nah, sekarang lebih ke noble purpose-nya. Kita akan lihat ya. What will you do? Oke. Nah, inilah yang akan Anda lakukan. Kita masuk langkah pertama menjadi entrepreneur. Silakan Anda jawab soal-soal berikut ini dengan serius tapi santai. Beri waktu untuk sekedar merenung. Jadi Anda lihat nih langsung, oh ini nih, enggak juga. Tapi renungkanlah dulu, resapi gitu ya. Apa sih sebetulnya gitu? Mengapa aku harus berbisnis? Anda resapi, duduk tepi sawah misalnya, atau menatap ombak di pantai gitu. Silakan Anda renungkan ini, hal mulia apa yang tim Anda ingin wujudkan dalam membangun bisnis. Jadi ini lebih ke tim ya. Kalau Anda mau tim, oke, maksimal 3 orang, atau Anda sendiri rasanya, juga oke, silakan. Hal mulia apa yang tim Anda ingin wujudkan dalam membangun bisnis? Kita masuk contoh di sini, noble purpose-nya Steve Jobs atau yang punya Apple nih ya. Dia ingin memberikan kontribusi kepada dunia dengan menciptakan alat untuk pikiran demi kemajuan umat manusia. Ini noble purpose-nya. Biasanya perusahaan besar itu yang memiliki noble purpose-nya yang kuat itu biasanya akan long life alias dia bertahan. Apa atau siapa yang menjadi pemicu hal mulia yang ingin diwujudkan tersebut? Ini contoh nih, ada Ibu Mursida Rambe. Dia menyaksikan seorang ibu-ibu tua dan anaknya diusir dari rumah gubuknya oleh rentenir karena tidak mampu membayar hutangnya. Akhirnya si ibu tadi membuat BMT ya, yang tempat simpan pinjam itu. Nah, jadi apa atau siapa nih? Kalau kasus si Nova yang parfum tadi, siapa menjadi pemicu hal utama yang ingin diwujudkan? Berarti kan dari diri dia sendiri tadi tuh. Dia yang merasa insecure, kurang pede dengan dirinya karena, banyak hal mungkin ya, tapi dia merasa dengan memakai parfum menciptakan pedenya itu. Kemudian bisnis atau topik bisnis apa yang akan Anda jalani? Tuliskan dalam bentuk satu kalimat yang jelas. Contoh, pendidikan bisnis untuk anak-anak. Ya pendek saja sih, dalam satu kalimat yang jelas. Tidak usah dalam satu paragraf, tidak. Tapi pendek dalam satu kalimat yang jelas. Kemudian lampirannya, kalau Anda bertim tadi ya, kelompok, lampirkan screenshot diskusi yang telah kelompok lakukan. Screenshot bagian yang ada hubungannya dengan 3 soal yang dibahas. Oke ya, silakan Anda renungkan. Baik-baik ini, semoga mahasiswa di kelas ini menjadi entrepreneur yang sukses dan berkah. Amin. Silakan direnungkan, diresapi, dicari jawabannya. Tujuan mulianya apa? Passion-nya apa? Selamat bekerja. Semoga Anda semua menjadi entrepreneur yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.